Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Rabu 1 Juni 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Ester 4 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena tidak seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hattah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hattah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hattah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hattah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Lalu masuklah Hattah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema melolong untuk menolong. Kita dapat memahami tindakan Mordekai merespon rencana Haman untuk membinasakan seluruh orang Yahudi di seluruh tanah Persia. Kita dapat menyelami kepedihan hati Mordekai terkait rencana jahat itu. Mungkin saja Mordekai sungguh-sungguh menyadari bahwa ia juga mempunyai andil atas rencana jahat Haman yang direstui oleh raja. Kisah ini bermula dari sikap Mordekai yang tidak sudi bersembah sujud kepada Haman yang telah diberi kuasa dan wewenang yang luar biasa. Inilah yang dimaksud bahwa Mordekai mempunyai andil atas rencana jahat dari Haman. Tentu kita dapat memahami juga mengapa Mordekai tidak berlutut dan tidak mau bersujud kepada Haman. Bagi Mordekai dan orang-orang Yahudi, hanya Tuhan sajalah yang layak menerima sembah sujud dari manusia. Setelah mendengar rencana pemusnahan orang Yahudi di seluruh tanah Persia, Mordekai tidak diam. Ia bertindak dengan usahanya, walau mungkin dipandang orang sebagai sikap yang tidak waras. Ia mengenakan kain kabung dan melolong. Kain kabung menjelaskan tentang rasa duka dan penyesalan yang mendalam. Menilik situasi Mordekai, Ester mengirimkan pakaian ganti baginya, tetapi ia menolak. Justru melalui sida-sida, Mordekai meminta dengan sangat agar mereka menceritakan rencana Haman ini kepada Ester yang kini menjadi ratu di istana. Belajar dari sikap Mordekai yang menjadi perenungan adalah bahwa sekecil apapun yang kita lakukan demi kemanusiaan manusia, lakukanlah dengan hati yang tulus. Tidak peduli apa kata orang,
Yang penting kita dapat menolong sesama. Berserulah kepada Roh Kudus, Sang Penghibur dan Penolong sejati. Doa pagi ini, Tuhan, mohon layakkanlah kami untuk berbuat sesuatu demi menolong sesama manusia. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.